So say we'll be always, always. Say it will be you and me till the old days. Let us be always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi pendidikan dan peranannya di dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, pastinya kita harus tahu dong, apa sih manfaat dan tujuan kita mempelajari tentang psikologi pendidikan itu. Jadi, manfaat dari kita mempelajari psikologi pendidikan, yang pertama, kita memahami perbedaan di antara siswa. Seperti yang kita tahu, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Tapi yang kita amati di sini adalah di spesifikasinya, yaitu apa sih perbedaan mereka dalam belajar. Itu seperti gimana sih cara mereka belajar supaya bisa cepat menangkap pembelajaran yang kita sampaikan. Terus yang kedua, menciptakan suasana belajar yang kondusif di kelas. Nah, ini masih berkaitan sama yang pertama. Kalau kita tahu gimana cara belajarnya masing-masing siswa itu, atau rata-rata gimana caranya mereka belajar, kita pasti bisa menerapkan gimana sih supaya mereka itu mau, atau supaya mereka itu seenggaknya bisa kita atur tanpa mereka ngerasa terkekang. Terus selanjutnya, kita jadi bisa memilih strategi pembelajaran yang tepat. Yaitu tadi, di sini kita bisa dengan melakukan survei seperti belajar sambil bermain atau sambil mendengarkan musik. Terus yang selanjutnya, kita bisa memberikan bimbingan kelas kepada siswa. Itu mungkin bisa dilakukan untuk siswa-siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang kurang, atau mereka yang cara belajarnya itu sedikit berbeda dari teman-teman yang lain. Selanjutnya, kita jadi tahu nih cara berinteraksi secara tepat dengan siswa dan memberikan evaluasi hasil pembelajaran kepada siswa. Yang ketujuh, memberikan motivasi belajar untuk mereka. Yang kedelapan, kita bisa menetapkan tujuan pembelajaran kita ini sebenarnya apa sih. Yang sembilan, menggunakan media pembelajaran yang tepat. Itu seperti pembelajarannya itu kita bisa menggunakan mungkin di luar ruangan atau di dalam ruangan. Selanjutnya, menyusun jadwal pembelajaran yang sesuai. Nah, kalau kita udah tahu manfaatnya, kita harus tahu juga dong tujuan dari mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, kita jadi memahami bentuk-bentuk gejala psikologi siswa atau individu secara umum dalam bentuk tingkah laku dan sikap selama mengikuti proses pembelajaran atau belajar mengajar. Di sini kita bisa kayak memberikan observasi atau mengamati gimana sih mereka kalau kita memberikan pembelajaran dengan metode daring mungkin, atau dengan metode belajar sambil bermain. Nah, dari situ kita bisa menangkap, oh siswa ini lebih cocok jika kita melakukan pembelajaran sambil bermain, atau yang sebagainya. Yang kedua, kita jadi memahami kemampuan dan potensi-potensi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nah, di sini kita bisa tahu nih, oh siswa ini mampunya dan berpotensi di pembelajaran matematika nih, atau siswa ini lebih condong ke pelajaran-pelajaran yang menggunakan logika atau nalar. Jadi, tidak semua siswa harus bisa matematika, atau tidak semua orang bisa belajar atau mempelajari dan menguasai semua pelajaran. Yang ketiga, kita jadi memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar tercapai semua tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal.
Di sini kita bisa tahu nih, gimana dan bagaimana cara kita harus menyampaikan materi itu kepada siswa. Yang keempat, kita bisa membantu siswa mengembangkan berbagai jenis potensi dan kemampuan dalam bentuk proses pembelajaran berbasis pengembangan siswa-siswi. Ini seperti, mereka berbakat dalam berpuisi. Nah, kita bisa tuh ngebantu mereka kayak melatih mereka untuk membuat puisi atau membacakan puisi, atau ada juga siswa-siswa yang mungkin lebih ke membuat cerita atau menulis cerita. Nah, itu kita bisa kembangkan, kita bisa membantu seperti mengarahkan. Kamu bisa nih dengan memberikan saran. Ayo anak-anak, gitu ya misalnya. Kita bikin cerita tentang liburan. Nah, dari situ kita tahu nih, mereka ini berpotensi untuk membuat cerita gitu. Yang kelima, kita bisa membantu siswa-siswi menyelesaikan program pembelajaran materi dengan sempurna. Sehingga dengan pemahaman guru tentang teori dan ilmu psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan kepada siswa-siswi dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas 100%. Nah, di sini maksudnya siswa-siswi ini memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Jadi si guru bukan hanya sekedar menyampaikan tanpa tahu ini muridnya paham atau tidak. Jadi misalnya si murid ini nggak paham, guru bisa memberikan seperti tadi bimbingan atau mereka lebih condong ke arah ini atau mereka lebih condong ke arah itu, tapi si guru-guru yang ada tetap memberikan materi-materi yang harusnya disampaikan kepada siswa-siswi itu. Nah, yang perlu kita tahu lagi, apa sih itu psikologi? Psikologi itu berarti ilmu jiwa. Sebelum menjadi disiplin ilmu yang mandiri, psikologi memiliki akar-akar yang kuat dalam ilmu kedokteran dan filsafat yang hingga sekarang masih tampak pengaruhnya. Dalam ilmu kedokteran sendiri, psikologi berperan menjelaskan apa-apa yang terpikir dan terasa oleh organ-organ biologis atau jasmania. Sedangkan dalam filsafat, psikologi berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah rumit yang berkaitan dengan akal, kehendak, dan pengetahuan. Jadi di sini bisa kita simpulkan, psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tentang tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Selanjutnya, apa itu pendidikan? Dalam pengertian luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut Purbakawatja Harahat 1981, pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Jadi, apa sih itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan sendiri itu menurut ahli adalah subdisiplin psikologi, bukan psikologi itu sendiri. Jadi, psikologi pendidikan itu bukan merupakan cabang dari psikologi. Mereka menganggap psikologi pendidikan tidak memiliki teori, konsep, dan metode sendiri. Hal ini konon terbukti dengan banyaknya hasil-hasil riset psikologi lain yang diangkat menjadi teori, konsep, dan metode psikologi pendidikan. Jadi maksudnya di sini, psikologi pendidikan itu abstrak. Kenapa? Karena itu tadi,
masing-masing individu itu memiliki sifatnya sendiri, memiliki metodenya sendiri, memiliki konsepnya sendiri. Kayak konsep belajar, konsep bagaimana dia bisa menyatu dengan lingkungannya itu sendiri. Itu kan berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menarik kesimpulan bagaimana teorinya, bagaimana konsepnya, dan bagaimana metodenya. Nah, dalam pandangannya, psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu yang berkaitan dengan teori masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal seperti penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas, pengembangan dan pembaharuan kurikulum, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan, sosialisasi proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pendidikan keguruan. Nah, siapa sih objeknya sendiri? Yang pertama, objek dari psikologi pendidikan ini adalah siswa, yaitu orang-orang yang belajar. Yang kedua, guru, yaitu orang-orang yang berkewajiban atau bertugas mengajar, termasuk metode, model, strategi, dan lain-lain yang berhubungan dengan aktivitas penyajian materi pelajaran. Lalu, apa sih hubungan keduanya? Psikologi sebagai cabang ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan. Tingkah laku dalam pengertian ini adalah tingkah laku yang memiliki tujuan. Psikologi menjelaskan berbagai aspek perkembangan individu, melakukan analisis, dan menjelaskan berbagai gejala-gejala jiwa manusia. Sedangkan pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang secara luas melibatkan aspek fisik dan aspek psikis pada manusia. Jadi perbedaannya itu seperti kalau ilmu psikologi ini itu yang mempelajari tingkah laku manusianya sendiri, sedangkan pendidikan ini lebih mengembangkan potensi apa sih yang ada di dalam diri manusia itu yang secara fisik atau secara psikisnya itu terlibat itu. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi pendidikan itu apa aja sih? Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, yang pertama ada pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori, prinsip, dan ciri khas perilaku belajar siswa, dan sebagainya. Ini meliputi teori bagaimana cara kita menyampaikannya, prinsipnya, dan ciri khas kita dalam menyampaikan kepada siswa itu bagaimana agar si siswa ini lebih bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Yang kedua, pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan, perbuatan, dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, pokok bahasan mengenai situasi belajar, suasana dan keadaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun non-fisik, yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Nah, jadi ketiganya ini berkaitan untuk mengenai situasi belajar itu, seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana situasi belajar yang cocok untuk masing-masing siswa. Misalnya, mereka lebih cocok ke belajar sambil bermain, atau belajar sambil mendengarkan musik, atau ada juga anak-anak yang belajarnya itu harus serius banget, nggak bisa diganggu, gitu. Nah, itu bagaimana cara si guru ini untuk bisa bagaimana nih cara dia menyampaikan kepada muridnya. Selanjutnya, teori perkembangan intelektual menurut Jean Piaget. Yang pertama ada tahap sensorik atau motorik. Nah, untuk tahap ini dimulai dari usia 0 bulan sampai 2 tahun. Pada tahap ini, individu memperoleh pengetahuan perkembangan intelektual melalui refleks-refleks untuk mengetahui dunianya. Dengan cara itu,
individu bisa mencapai kemampuan dalam mempersepsi ketetapan objek. Misalnya, orang tua memperlihatkan suatu benda pada bayinya dengan bercanda ria dan dengan menimang-nimang agar anaknya tidak menangis lagi. Nah, jadi ini itu seperti kita memberikan bujukan-bujukan kepada anak yang sedang menangis. Kayak bayi lagi nangis, kita kasih boneka, ayo jangan nangis lagi, ini ada boneka gitu, atau dikasih permen, kan biasanya gitu ya. Selanjutnya ada tahap pra-operasional atau intuisi. Ini dimulai dari usia 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Pada fase ini, individu akan mendapatkan pengetahuan dan perkembangan intelektual melalui penggunaan simbol dan penyusunan tanggapan internal, atau mencoba memicu gerakan-gerakan anak lewat emosi atau perasaan. Contohnya, dengan memberikan mobil-mobilan, bercakap-cakap dengan bahasa anak, dan mencontohkan perilaku yang baik pada anak atau peniruan. Jadi ini seperti kita memberi, seperti kita bermain dengan anak. Dan memberikan contoh itu kayak, ini habis makan permen, sampahnya dibuang ya di tong sampah. Nah, itu akan menjadi kebiasaan nantinya sampai dia menjadi besar. Selanjutnya ada tahap konkret operasional. Untuk tahap ini dimulai dari usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini, individu memperoleh pengetahuan dan perkembangan intelektual dengan penggunaan pikiran secara sistematis terhadap hal-hal atau objek yang konkret. Mencapai kemampuan berpikir dan kemampuan mengkonversasikan atau memilah-milah. Misalnya, anak melihat api. Anak mencoba memikirkan dan mulai menggunakan akal untuk membedakan atau memilah bahwa api itu panas atau dingin, dan sebagainya. Yang keempat, ada tahap formal atau operasional. Tahap ini dimulai dari usia 11 tahun sampai ke atas. Pada fase ini, individu mendapatkan pengetahuan dan perkembangan intelektual dengan cara berpikir dan penganalisaan, baik yang abstrak dan hipotesis. Contohnya, seorang anak melihat seekor anak ayam yang baru lahir atau menetas. Kemudian besok mati. Timbul pertanyaan dalam pikiran anak. Kenapa harus mati? Mengapa tidak bergerak lagi? Terus dia berpikir lagi. Oh, tidak ada denyut. Oh, tidak ada denyut apa-apa. Dan coba dibantu untuk menggerakkan tangan-tangan ayam itu mungkin. Tidak bergerak juga, oh sudah mati nih. Jadi, anak berkesimpulan bahwa yang bernyawa akan mati. Selanjutnya adalah teori pertumbuhan intelektual kognitif menurut Brunner. Yang pertama, tahap enaktif, yaitu tahap di mana si anak memahami lingkungannya melalui aksi, perbuatan, kegiatan, tingkah laku, dan sebagainya. Misalnya, anak bermain telepon-teleponan atau belajar menulis coret-coret. Dan pada akhirnya dalam diri anak tercermin suatu keberhasilan. Itu seperti anak-anak baru bisa belajar menulis, itu pasti ada rasa bangga dalam diri si anak tersebut. Dan kita juga dengan memberikan aspirasi seperti, wah hebat nih udah bisa nulis gitu. Yang kedua, tahap ikonik, yakni tahap di mana anak mendapatkan informasi imagery atau pesan. Ingatan visual berkembang, tapi siswa tetap membuat keputusan berdasarkan kesan sensoris yang diperolehnya, bukan lewat bahasa. Contoh, seorang anak menonton film Teletubbies, anak akan memperhatikan secara seksama peran apa yang dimainkan oleh aktor atau aktris dalam film tersebut.
seperti Teletubbies berpelukan. Itu kan filmnya menggambarkan tentang rasa kekeluargaan. Jadi si anak akan merasa, oh keluarga ini seperti ini loh, harus saling membantu, harus ceria, gitu. Yang ketiga ada tahap simbolik, adalah tahap di mana individu memperoleh pengetahuan dan perkembangan intelektual lewat pengenalan akan simbol-simbol atau gambar-gambar dan sebagainya. Di sini bahasa matematika dan logika mulai berperan aktif. Nah, setelah kita tahu materi-materi tadi, kita pasti bertanya-tanya, apa sih peran psikologi di dalam dunia pendidikan? Jadi yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Secara psikologis, pengembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan efektif, kognitif, dan psikomotor. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari perkembangan sikap siswa, motivasi, tingkah laku, dan komponen lainnya. Komponen pembelajaran merupakan proses dari input ke output. Lalu penggunaan kurikulum sebagai kerangka alur input menuju output atau hasil yang baik memerlukan hakikat-hakikat psikologi. Yang kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Siswa menjadi bersungguh-sungguh belajar ketika respon psikologisnya dibimbing oleh pengajar dengan baik, sehingga proses pemahaman pembelajaran suatu topik menjadi lebih mudah dengan menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dialami. Yang ketiga, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Psikologi juga telah memberikan peranannya dalam sistem penilaian. Misalnya, dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat dan potensi yang terdapat dalam diri siswa, sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi diri siswa. Tes aspek kepribadian juga membantu guru mengenal lebih baik pribadi siswanya, sehingga bisa memberikan pendekatan yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Berbagai tes psikologi tersebut membantu memberikan penilaian terhadap masing-masing siswa untuk mempermudah menjembatani keinginan potensial maupun impian siswa sesuai dengan kemampuan dan bakat